Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam kali ini kita akan belajar kelas I'rabul Quran. I'rabul Quran sebagai bentuk kelas aplikatif atau praktek dari kelas bahasa Arab. Sudah saya siapkan materinya dan juga nanti akan saya share dan nanti boleh memberikan masukan bagaimana baiknya ke depan. Terlebih dahulu kita cek suara. Pak Arif, apakah suaranya jelas, Pak Arif? Jelas sekali Ustadz, bagus. Ya, mungkin dikit lebih bagus lagi. Ini jelas yang mana Pak? Yang sebelumnya atau sekarang? Sekarang. Kelihatannya yang sekarang lebih bersih sih. Aji. Yang tadi noise-nya banyak ya. Ya. Terima kasih Pak Arif. Sudah saya siapkan materinya. Ini adalah I'rabul Quran. Artinya adalah kita akan melihat bentuk-bentuk bahasa Arab di dalam Al-Quranul Karim. Memang ini menjadi penting untuk kita ketahui ketika kita mempelajari satu tafsir Al-Quran. Bahkan kalau kita lihat syarat menjadi seorang mufassir ya, seorang mufassir Al-Quran, orang yang menafsirkan Al-Quran adalah syaratnya pertama adalah harus paham bahasa Arab. Nah, kalau Imam Suyuti ya, kalau tidak salah ada 13 syarat untuk jadi seorang mufassir. Salah satunya adalah paham bahasa Arab. Insya Allah kalau kita sudah paham bahasa Arab, nanti ada kesempatan untuk memahamkan dengan 12 syarat sisa lainnya. Nah, ini akan kita sampaikan di sini terkait dengan tafsir Al-Quranul Karim, surah Al-Fatihah, sebagaimana tadi yang disebutkan di beberapa grup. Apa kelihatan jelas, Bapak Ibu? Ini masih dalam bentuk Word. Di tempat Pak Arif kelihatan jelas? Jelas Ustadz, bagus. Alhamdulillah jelas. Bapak Ibu, kita mulai menghafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita mulai dari surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu ada 7 ayat dan ini sudah saya siapkan 7 ayat. Yang dimana output dari mempelajari ini, dan outcome-nya adalah masing-masing dari peserta itu nanti bisa mengidentifikasi ada 7 hal yang diidentifikasi. Cukup banyak, iya. Tapi yang ketujuh kemudian saya kasih wadah tersendiri karena belum kita pelajari. Dari kelas-kelas yang ada pun kita belum mempelajari poin yang ketujuh ini, sehingga untuk sementara kita masih skip. Karena untuk pembelajaran yang kolom yang ketujuh ini, itu nanti di kelas-kelas lanjutan insya Allah. Adapun kolom 1 sampai kolom yang ke-6 insya Allah bisa kita selesaikan pada malam kali ini. Ada 7 kolom. Ternyata dalam surah Al-Fatihah ini, kalau salah silap nanti boleh dikoreksi, ayat 1 sampai ayat yang terakhir itu terdiri dari 30 kata. Jadi ada 30 kata yang menyusun surah Al-Fatihah. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai ayat yang ke-7, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ada 30 kata. Inilah yang akan kita pelajari. Kemudian dari 30 kata ini, kita kali 6. Kita kali 6. Artinya kita akan mengetahui 180 poin dari 30 kata ini. Ada yang terisi semua, nanti ada yang tidak terisi. Inilah pembelajaran pada malam kali ini. Kalau misalkan dilihat hasilnya, hasilnya nanti adalah seperti yang di bawah ini. Ini. Bismillah, kata bismi itu terdiri ada 2 kata, kemudian kita pecah. Bi, kemudian ismi, dan ada keterangannya. Tapi untuk masuk ke sini, kita lihat komponen dalam tabel yang sudah saya siapkan. Mudah-mudahan nanti bisa membantu. Apa yang belum kita pelajari, kalau memang dirasa perlu untuk saya sampaikan, akan saya sampaikan. Dan insya Allah nanti akan dijumpai pada materi berikutnya atau pada level berikutnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena ini adalah belajar.
Jadi insya Allah kita akan mendapat sesuatu yang baru, sekalipun kita belum pelajari di kelas bahasa Arabnya nanti, tapi kita menjadi ingat. Sementara kita simpan dulu, oh iya, saya mempelajari ini. Insya Allah nanti kalau pada pertemuan di kelas bahasa Arab kita menemukan itu, maka kita menjadi ingat pernah dibahas di kelas I'rabul Quran. Termasuk juga nanti di akhir akan kita minta bagaimana peserta untuk mengaplikasikan pemahaman kolom 1 sampai kolom yang ke-6 itu dalam pembacaan ayat di atas seperti yang tertampil di layar Bapak Ibu seperti sekarang ini. Kita mulai dengan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, masuk pada ayat yang pertama. Identifikasi kategori kata. Jadi kategori kata itu ada ismun, ada fi'lun, ada harfun. Di sini saya kasih ismun itu yang berwarna hitam. Jadi ismun kalau tulisannya berwarna hitam itu adalah ismun. Bisa jadi nanti saya akan kalau ada yang tersilap dan terlewati boleh dikoreksi. Kemudian yang kedua adalah fi'lun dikasih warna hijau. Ini kalau kata berwarna fi'lun itu akan warna hijau. Kemudian harfun nanti berwarna merah. Dari penjelasan ini kemudian kita bisa lihat bahwa ternyata tidak banyak dari huruf yang ada dalam surah Al-Fatihah dan juga tidak banyak dari fi'lun dalam surah Al-Fatihah. Lebih banyak adalah ismunnya. Ismnya banyak. Ya, kita lihat warna hitamnya itu sangat-sangat banyak. Jadi saya kasih kerapatannya agak dikurangi. Nah ini dah. Oke. Saya akan memberikan contoh di sini Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Bi harfun, ismi ismun, Allahi ismun, ar-Rahmani ismun, ar-Rahimi ismun. Nah ini sekilas kita jadi ingat, oh iya ismun. Alhamdu ismun, li harfun, Allahi ismun, Rabbi ismun, al-alamina ismun. Ar-Rahmani ismun, Ar-Rahimi ismun, Maliki ismun, Yaumi ismun, Ad-Dini ismun. Iyyaka ismun, na'budu fi'lun, wa harfun, iyyaka ismun, nasta'inu fi'lun. Ihdi fi'lun, na ismun, as-sirata ismun, al-mustaqima ismun. Sirata ismun, alladzina ismun, an'am. Jadi an'am fi'lun, ta ismun, ala harfun, him ismun, ghairi ismun, al-maghdubi ismun, ala harfun, him ismun, wa harfun, la harfun. La termasuk huruf harfun, ad-dallina ismun. Ini level pertama Bapak Ibu. Sempat merekod ya, sempat merekam ya. Itu nanti itu mengisi yang saya bacakan tadi, itu ternyata mengisi kolom yang nomor 2. Mengisi kolom yang nomor 2. Nomor 2. Jenis bentuk dari kata apakah ismun, fi'lun atau harfun. Ya. Kita latihan itu dulu. Untuk memancingnya, untuk memancing ismun, fi'lun dan harfun. Oke. Peserta yang nanti akan saya tunjuk, alhamdulillah, di sini ada 25 peserta. Nanti membaca cukup ismun, fi'lun, dan harfunnya. Oke. Atau mana-mana Ibu atau Bapak yang sudah siap untuk membaca boleh raise hand kalau memungkinkan sehingga nanti saya tahu kesiapan Bapak Ibu raise hand. Karena di sana sudah subuh belum ya Pak Arif di sana Pak Arif? Mungkin kalau yang bagian West sebentar lagi Ustadz, tapi kalau yang East sudah insya Allah. Pak Arif ada di mana? Saya di East Ustadz, sudah subuh tadi. Alhamdulillah. Silakan Pak Arif memulai ayat yang pertama Pak Arif.
Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bi harfun, ismi ismun, Allah ismun, ar-Rahman ismun, ar-Rahim ismun. Aja, terima kasih. Boleh Uniben, Ustaz sampai Oke, nomor 2, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdu ismun, li harful jar, Allah ismun, Rabbi ismun, al-alamina ismun. alhamdulillah deh. Bu Ningsi, ayat yang ketiga. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahman ismun, Ar-Rahim ismun. Terima kasih. Bu Fariha, ayat yang keempat. Maliki ismun, yaumi ismun, ad-din ismun. Oke, terima kasih. Pak Kui, ayat kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, kami hanya menyembah itu ya. Na'budu Iyaka ismun. ismun, na'budu Kami menyembah. menyembah itu fi'lun. Fi'lun, betul. Wa harfun, iyyaka ismun, nasta'in fi'lun. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut. Bu Lian, memungkinkan? Ya Ustaz. Nomor 5 ya? Yang keenam, Bu Lian. Keenam, oke. Ihdinya fi'il, nanya ism, domir, al-sirata ism, al-mustaqim ism. Oke, terima kasih Bu Lian. Kita masuk ke ayat yang ke-6. Pak Joko, mungkin Pak Joko? Mohon maaf, ayat yang ke-7. Insyaallah. Sirata ladina. Sirata ism alladina. Alladina ism. An'amta fi'lun alaihim him ism. Alanya dulu. Ala harf. Im. Ghairi Ismun. ya. Al-Makdubi ism ala harf him ism wa harf la harf solihin ism. Dolina. Dolina Ismun. ismun ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita isi untuk yang pertama. Ini adalah tadi huruf, sudah kita selesaikan. Bi itu adalah harfun, jadi kita mengetahui hurufnya. Mari kita isi dari kolom 1, kolom 2, kemudian sampai kolom 6. Bi ini adalah huruf. Kalau kita sebut adalah harful jar. Huruf jar. Jadi kalau huruf ini tidak ada keterangan jenisnya, apakah dia muzakkar atau muannas, apakah dia ma'rifat nakirah, tidak ada. Apakah dia isim mufrad musanna jamak, tidak ada karena huruf. I'rabul kalimah juga kita tidak isi. Ya, ini masuk kategori katanya. Mungkin kita bisa sampai 6 juga. Ismi tadi adalah isim, dia adalah isim. Ya, dia adalah isim. Kemudian ismi ini muzakkar muannas Bapak Ibu. Kita kerjakan bersama. Kalau ismi ini, dia adalah muzakkar. Dia adalah muzakkar. Yang sudah mendapatkan materi muzakkar muannas insya Allah masih ingat. Kemudian apakah dia nakirah atau ma'rifat? Nakirah. Kalau kita lihat kata ini berdiri sendiri, dia adalah jadi satu yang nakirah, ya ismi. Tapi kalau kita digabung dengan bismillahi, itu nanti menjadi ma'rifat. Kita lihat kata ini berdiri sendiri dalam pembelajaran kita Maka kita hukumi dia adalah nakirah. Kemudian apakah dia mufrad, musannad atau jamak? Mufrad. Dia adalah, kalau i'rabnya nanti dulu kita i'rabnya.
Kemudian Allahi, kita lihat lafalnya. Yang kita bahas adalah lafalnya. Allahi, lafal Allahi, lafzul jalalah, dia adalah ismun. Betul, dia adalah ismun. Kemudian dari jenis katanya, kita lihat jenis katanya. Kita membahas terkait dengan jenis kata adalah muzakkar. Kemudian juga dari nakirah ma'rifat, Ma'rifah. dia adalah ma'rifah. Dan dia adalah mufrad. Ya, gitu ya. Ini kita latih dulu. Kemudian ar-rahmani sama, dia adalah ismun, betul, dia adalah ismun dan dia adalah muzakkar. Kemudian dia adalah ma'rifat. Kemudian mufrad musanna jamaknya dia adalah mufrad. Isim mufrad, ya, ar-rahmani. Ar-rahimi sama juga. Ar-rahimin bentuk katanya adalah ismun juga. Oh, maaf. Dia adalah ismun juga. Kemudian muzakkar muannas, dia adalah muzakkar. Ma'rifat nakirah, dia Ma'rifah. ma'rifat. Kemudian termasuk juga isim mufrad. Jadi nanti ketika Bapak Ibu membaca misalkan Ar-Rahmani isim muzakkar ma'rifat mufrad gitu. Jadi dia adalah isim muzakkar, isim kategorinya adalah muzakkar, kemudian ma'rifat dan dia adalah mufrad. Itu. Jadi nanti lengkap. Kemudian Maliki dia adalah ismun juga. Kemudian dia adalah muzakkar. Ma'rifat nakirah Bapak Ibu? Ma'rifat. Dia adalah ma'rifat. Maliki, kita lihat kata Maliki, dia adalah nakirah. Bentuknya adalah nakirah. Ya, dia adalah nakirah. Maliki. Kemudian dia berupa isim mufrad. Isim mufrad. Maaf Pak Ustadz, boleh nggak diulang makrifat nakirah sama mufrad itu artinya apa? Oh, Pak Gui. Kita Maaf, belum. ini saya Lalu Pak Gui untuk materi ini Pak Gui tertunda ya. Tertunda artinya adalah kemarin belum sempat kita sampaikan. Jadi, ma'rifat nakirah secara singkatnya Pak Gui. Kalau isim nakirah adalah dia bermakna umum. Dia masih bermakna umum. Umumnya itu adalah ya belum spesifik. Kalau ma'rifat itu sudah spesifik. Ciri-ciri kalau isim ma'rifat adalah ada alif lamnya. Kalau ada alif lam, kata itu diawali dengan alif lam seperti Ar-Rahmani, itu adalah ya, kayak Allahi ma'rifat, Ar-Rahmani ma'rifat gitu. Sederhananya demikian. Kalau tidak ada alif lamnya, dia adalah nakirah. Itu tanda yang terlihat dengan kasat mata. Kalau kita menilai kata yang berdiri sendiri, kalau berdiri sendiri akan seperti itu. Nah, ini kita mempelajari ketika dia itu berdiri sendiri. Ya. Bisa dipahami Pak Ku ya kalau ma'rifat dan nakirahnya. Di sini kalau kita termasuk yang ma'rifat, kalau kita lihat ma'rifat, kalau dia nama. Jadi isim ma'rifat itu kalau kata itu diawali dengan alif lam, ya, tandanya. Yang kedua adalah kalau dia adalah nama. Nama orang, misalkan seperti Pak Joko, Pak Ku itu kan nama-nama orang. Itu adalah ma'rifat. Yang sudah spesifik ya, sudah spesifik. Ya. Kemudian ada alif lamnya itu sudah spesifik. Kalau nakirah masih umum. Ismun itu adalah umum. Maliki itu umum. Tetapi ketika Maliki Yaumiddin nanti kalau kita bahas menjadi satu frase itu bisa menjadi ma'rifat. Tapi belajar mengidentifikasi satu kata diri sendiri. Terima kasih. Kemudian yang adat ini Pak Ku tanyakan mufrad, musanna, jama'. Kalau mufrad itu adalah dia ini memberi makna satu. Artinya adalah satu, maknanya satu. Kalau musanna adalah namanya double, dua buah. Sebuah buku, dua buah buku, dua orang, kamar, dua ikat, dua ekor. Nah, itu adalah isim musanna. Kalau jamak itu nanti bentuk pluralnya. Single, double, kemudian pluralnya. Jamak ini terhitung dari 3. Tapi tanda-tandanya pun ada tandanya dari isim mufrad, musanna, jama'. Mufrad dia itu memang bentuknya satu dan dia tidak ada tanda sama sekali. Ya seorang, sebuah itu kan isim mufrad. Kalau musanna ada tandanya biasanya alif nun di belakangnya. Nanti kalau kita kalau ada dalam pembahasan ayat kita akan kasih tahu.
dengan ya nun. Tetapi kalau ini jamak nanti diakhiri dengan waw nun, muslimuna boleh, atau ya nun muslimina, itu ada jamak mudzakkar salim, atau bentuknya ada muslimatun diakhiri dengan alif ta, atau dalam bentuk taksir ambiyaun. Ambiyaun itu adalah jamak. Insyaallah mudah-mudahan untuk Bapak Ibu yang di bahasa Arab kelas 3, kalau materi yang kolom 45 6 45 khususnya yang belum disampaikan, mohon untuk bersabar dulu, bisa mengikuti. Insyaallah nanti akan disampaikan pada waktunya insyaallah. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Kui. Kemudian kita lanjutkan pada nomor 7. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Maliki alhamdulillah mana ya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ternyata saya loncat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak, Bapak Ibu apakah melihat kata alhamdulillah Bapak Ibu? Enggak. Tidak ya? Ada. Mohon saya yang apa namanya? Yang khilaf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kita bahas di sini Alhamdulillahi Rabbil Alamin, baru Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Dua ayat yang kita lewati. Waktu saya kelihatan sedikit ya. Saya masukkan dulu Bapak Ibu apa kategori katanya di sini. Jadi alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Kemudian Allahi. Kemudian alhamdulillahi Rabbi al-alamina. Jadi Rabbi al-alamin. Ada kata Rabbinya, kemudian al-alamina di bawahnya. Alhamdulillah bil alamin, ar-rahmanir rahim, kita tambah 2 lagi. Kita ambil dari yang di atas. Oke. Berarti nanti tambahnya jumlah katanya menjadi lebih. 36 kata. 36 kata. Nomornya lompat Pak Ustadz. Bagaimana Pak Kui? Silakan Pak Kui. Nomornya lompat itu 1256. Yang sebelah kanan itu. Sebelah kanan, oh iya, 1, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa tadi menjadi kosong ya lah? Oke, saya rapikan lagi Pak Kui. Biar nanti kelihatan bagus. Oke. Oke, sepertinya 37 kata. Oke. Bapak Ibu kalau kelihatan kecil atau kurang jelas mohon disampaikan kepada kami biar kami bisa mengkondisikan. Sekarang kita masuk pada ayat yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ayat yang kedua. Alhamdulillah ini ismun atau fi'lun Bapak Ibu? Dia adalah ismun. Dia adalah ismun. Bapak Ibu boleh bersuara untuk membantu saya. Muzakkar atau muannas? Muzakkar. Ma'rifat. Ism ma'rifah. Kemudian mufrad musanna jamak. Mufrad. Dia adalah mufrad. Sambil apa namanya murojaah apa yang telah dipelajari. Li. Harful jar. Mana ya huruf? Ini harful jar. Muzakkar muannas Bapak Ibu? Li? Tidak ada. Enggak tahu. Jika tidak. Kenapa tidak ada dan nakirah? Karena ma'rifat nakirah punya isim, punya ismun, sedangkan li adalah harfun. Maka kita tidak bisa memasukkan kategori li pada ma'rifat atau nakirah. Mufrad, musanna, jamak juga tidak bisa. Karena ini adalah isim, hak prerogatifnya isim. Allahi Isim. Kemudian lafalnya Muzakkar. Muzakkar. kesalahannya Pak. So, ma'rifat Ma'rifah. Ma'rifah. kemudian Muzakkar. Mufrad. Mufrad. Rabbi. Ismun. Mun muzakkar nakirah mufrad. Wah, hebat nih Pak Kris. Apa? Muzakkar ya.
Kemudian ma'rifat nakirah kata Rob. Nakirah mufrad. Nakirah. Nakirah. Kemudian dia adalah mufrad Mufrad. mufrad. Kan ini mensifati Allah SWT. Nah, sekarang ini al-alamina. Ism. Ismun. Ya, Mudzakkar. Ma'rifat. muzakkar. Ma'rifat. Jama mudzakkar salim. Oleh jam'ul muzakkar salimi. Kalau Bapak Ibu menjawab dengan jamak saja sudah untuk sudah dibilang cukup juga. Kemudian ar-rahmani Isim. Isim mudzakkar ma'rifat mufrad. dia adalah muzakkar, kemudian dia adalah ma'rifat, kemudian dia adalah mufrad musanna mufrad. Dia adalah mufrad. Ar-rahim isinya adalah Sama. Muzakkar. Ma'rifah mufrad. ma'rifat, kemudian juga berupa isim mufrad juga. Nah ini, kalau ada yang sama, kita ingat, oh ya di atas sudah ada ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nama ismun, dia adalah ismun, kemudian muzakkar, dia nakirah, tidak ada alif lamnya, kemudian dia adalah berupa mufrad. Kemudian yaumi. Isim mudzakkar nakirah. Mufrad. Muzakkar, Mufrad. adalah nakirah, kemudian berupa mufrad. Maaf nanya. Adin. Ada yang nanya? Silakan. Ada yang mau nanya, Pak? Ustadz nanya, maaf. Iya, Bu Isna. Iya, nomor 11 Ustadz yang Ar-Rahman. Oh, yang nakiroh tadi, subhanallah. Kemana sih saya kehilangan? Oh enggak, bukan nomor 10. Al-alamina, ya. Al-alamina itu kan jadi jamak ya. Jamak. Itu apakah karena nanya atau karena itu kan alif lam? Saya mikirnya itu mufrad gitu, enggak ya? Atau karena nanya ya, Ustadz? Ada tambah merahnya ini Jen, tambah nana. Alamun, alamani, alamina. Kalau yang alif lam yang di depan ini karena dia masuk dalam kategori isim ma'rifat, Bu Isna. Jadi, oke. Oh, jadi bingung saya. Jadi ini sebenarnya mufrad atau gimana, Ustadz? Jamak. Jamak. Jamak karena nanya itu ya, Ustadz ya? Iya. Oke. Iya. Jazakallah khair. Wah, iya, Bu. Nah, kemudian kita lanjutkan nomor 15. Ad-dini, maliki yaumiddini. Ad-dini, dia adalah ismun. Musanna, muzakkar, muannas? Muzakkar, ma'rifat, mufrad. Muzakkar. Nah, ma'rifat, iya betul. Ma'rifat. Kemudian dia termasuk yang mufrad. Oke. Iyaka. Nah, iyaka ini. Tasrifnya ada tasrif lugawi. Dia isim apa ini? Kalau mau diperjelas? Isyarah. Isim kata ganti iyaka pada mula jadi bihi. Untuk muzakkar atau muannas? Iyaka. Muzakkar. Ma'rifat kira? Ma'rifat. Domir ada ma'rifah. Mufrad jamak, kalau Mufrad. Jadi kalau di awal kan iya saya, untukku ya iyana untuk kita, iyana, iyaka, iyakuma, iyakum, iyakin.
iyahu, iya, Kun. iyaha, iyahuma, iya. Atau kita menghafal dari huwa, huma, hum. Iyahu, Hum. iyahum. Kemudian hiya, Iya, iyahuma, iyahunna. anta, Iyaka, Iya. iyakuma, iyakum. iyaki, Iyaki, iyakuma, iyakunna. iyaya, Iya, iyana. ya, iya. Jadi gitu. Kalau iya ya, gitu apa itu? Iya ya, itu dari bahasa Arab. Oh iya, ya. Oh iya. Ya itu untukku ya. Karena menjadi objek. Ini belum kita pelajari karena nanti di bahasa Arab lanjutan. Kemudian na'budu. Harfun atau isim? Na'budu? Fi'il. Fi'lun. Berarti inilah fi'il. Fi'ilnya madhi mudhari'. Mudhari. Mudhari. Na'budu ini ada di yang ke-14. Kita belum mempelajari, kita baru menyampaikan tasrif lugawi untuk fi'il madhi. Itu kan abada ya'budu. Kalau na'budu dari mudhari'nya. Abada ya'budu, ya'budu, ya'budani, ya'buduna. Ta'budani, ya'budna. Ta'budu, Ta'budani, ta'buduna. Ta'budina. ta'budani, Ta'budna. ana, Ta'budu, na'budu. na'budu. Ketemu di sini, di nomor ke-14. Di nomor ke-14 di tabel tasrif lugawi. Pada wazan ya'budu, fa'ala yaf'ulu. Dia adalah fi'il mudhari'. Karena dia adalah fi'il mudhari', maka jenis mudzakkar muannasnya tidak bisa diisi. Karena mudzakkar muannasnya untuk isim. Ma'rifat nakirah nggak bisa diisi. Kemudian juga kalau untuk mufrad musanna jamak juga ini adalah untuk isim. Karena na'budu adalah kategori fi'lun. Kemudian wa. Huruf. Atof. Kita kasih keterangan misalkan harful atfi, huruf atof. Huruf atof. Kemudian mudzakkar muannas Bapak Ibu? Bukan. Tidak ada. Itu berarti di huruf atof. Dan setiap huruf Bapak Ibu itu dia adalah mabni. Mabni itu harokatnya bentuknya sama. Wa, ya wa. Dia ada bentuknya kan wi gitu gak ada. Gitu. Yang ada Pak Kui, itu beda lagi Pak Kui ya. Ini wa di sana. Bentuknya bukan wa, Pak. Kuah. Gitu. Wa. Ya kalau kuah kan repot itu. Kui, repot lagi. Iya, kuah gitu. Jadi repot kui Kuah, gitu. kui, repot lagi itu. Arti atof apa ya Pak? Apa itu Bu? Atof itu artinya apa Pak? Atof ini adalah kategori kata. Atof itu penghubung, jadi huruf penghubung. Konjungtor. Ada dan itu menjadi huruf penghubung huruf. Kita menyebut huruf saja itu boleh, sudah boleh sebenarnya. Sudah boleh, huruf itu sudah boleh. Nah, ini kita lanjutkan dengan huruf atof. Bedanya dengan jar, huruf jar. Beda dengan huruf jar. Kalau huruf aja lebih kepada preposisi dia. Dia kepada preposisi. Kalau ini adalah huruf penghubung atau huruf konjungtor, penghubung. Dan ada wa bermakna dan, kemudian ada summa bermakna kemudian, kemudian ada fa berarti maka. Maka itulah huruf atof. Nanti huruf qasam ada lagi sumpah. Wallahi billahi tallahi beda lagi. Jadi, memang yang belum kita ajarkan, insya Allah nanti akan dipelajari pada materinya sesuai dengan silabus dan juga pada levelnya insya Allah. Iyaka, kita balik ke iyaka. Isim domir. Ismud domir karena sudah ada di atas. Apa namanya? Mudah untuk mengingatnya ya. Ismud domir. Mudzakkar untuk muannas? Mudzakkar ma'rifat mufrad. Dan setiap isim adalah ma'rifat. Kemudian mufrad musanna jamak kalau ka Mufrad. Satu orang. Kalau iyakum untuk banyak kan ya. Iyakum itu untuk Jamak. Kita ke nasta'inu. Fi'il. Apa ini?
Fi'il mudhari. Dore, Dore. mudhari. Mudzakkar muannas? Enggak ada. Tidak ada. Karena dia adalah fi'il ya. Kalau isim boleh kita isi. Ihdi, hada, yahdi. Hada itu fi'il madhi. Ihdi. Fi'il amr. If'il. Amr. Bapak Ibu kemarin mempelajari nggak kata-kata hada, yahdi? Tidak. Karena apa? Sebetulnya hada, yahdi. Jadi kalau yang huruf terakhirnya seperti ada huruf ilat seperti ini, kalau kita boleh dibilang alif bengkong, hada. Oh ya. Memang nanti untuk level berikutnya insya Allah dia memang cukup pelik. Maka kita kasih yang huruf terakhir huruf sahih, misalkan nasoro, doroba, kataba. Huruf terakhirnya adalah huruf yang sahih. Tidak berupa huruf ilat. Huruf ilat itu adalah ada alif, kemudian ada wawu, kemudian ada ya. Bisa berubah-ubah ketika kita belajar tasrif istilahnya. Maka kola seperti kola, yakulu, kaulan, qailun, makulut belum kita pelajari, belum kita sampaikan. Atau kana, yakunu, kaunan itu juga belum kita pelajari juga. Jadi, nah kita bertahap. Maka ihdi ini adalah fi'lul amri. Mudzakkar muannas, kalau ihdi adalah anta. Iya, di makna anta ya. Ada pelakunya adalah berbunyi anta yang disembunyikan. Nah, kita tidak sampaikan. Kita lihat kondisi luarnya dulu, karena adalah fi'il jadi kita tidak isi. Ihdina, ihdina. Ism. Adalah ism dhamir di atas, bentuknya adalah ism dhamir. Jadi ini mudzakkar atau muannas? Karena kan dia isim, boleh kita isikan ini mudzakkar atau muannas. Boleh. Mudzakkar muannas. Boleh dua-duanya. Muannas, kita tidak membatasi ini harus muannas ini mudzakkar, tidak. Adalah dia bisa mudzakkar dan juga bisa muannas. Kan yang meminta petunjuk kan bisa kita laki-laki dan juga bisa perempuan. Nah, dia adalah apa? Kan Jamak. Nah, ini adalah jamak. Jam'u. Kita cukup menulis dengan jamak saja ya. As-sirata. Ismun. Dia ada betul. Isim mudzakkar ma'rifat mufrad. Dia adalah muzakkar. Ma'rifat karena ada ya, jadi Mufrad. Jadi ada alif lamnya di as-sirata. Al-mustaqima. Isim mudzakkar ma'rifat mufrad. Maka dia ma'rifah kemudian ya mufrad fa'al asrat anasratal ladzina an'amta alaihim. Nah, kata sirata sendiri Isim mudzakkar nakirah mufrad. Ismun anas dia adalah mudzakkar karena tidak ada tanda taknya muannas. Kemudian dia kata sirata itu adalah nakirah. Dia nakirah. Mufrad muannas Mufrad. Allazina ini belum kita ajar. Isim mausul. Ismul mausul kita kasih ya gini aja. Ismul mausul adalah kata benda penghubung. Apa bedanya? Bedanya dengan ataf apa Ustaz? Nah tadi saya sampaikan. Kalau huruf ataf dia berupa huruf, berupa part. Kalau ini berupa kata beda. Memang beda di sana. Kalau huruf ataf tidak bisa mengganti, dia tidak bisa menjadi pengganti dari kata yang disebutkan. Tapi kalau isim mausul ini bisa menjadi pengganti yang disebutkan. Nah, insya Allah nanti akan dipelajari pada waktunya. Nah, alladzina ini untuk muzakkar. Dia adalah untuk muzakkar. Kan kita allazi, alladzina, allati, alladzani, alladzani, allai, allati itu. Haulai masuk isim nakirah nanti. Isim nakirah ya. Ini termasuk ma'rifat. Karena sudah jelas orang-orang yang. Nah gitu. Kalau kita menerjemahkan orang-orang yang.
Pak Har masih ingat Pak Artono artinya dari al-lazizi? Ya, yang. Dari Jama. Jama. itu yang, kalau al-lazizi itu yang. kalau nanti ada yang nelpon al-lazizi, ini perlu ditanya nih, siapa yang diundang? Ini ikut Arabikmu ini pasti. Kemudian dia berupa jamak. Dia adalah jamak karena untuk laki-laki, untuk mudzakkar jamak mudzakkar. Oke, dia adalah jamak. Kita aja ya. Jamaknya adalah jamak mudzakkar. An'amta itu dari an'am, kemudian ada ta. An'am ini adalah fi'il. Fi'il apa ini? Fi'il mudhari. Ya. An'amta. Fi'lul madi. An'ama. Kalau belum ya, belum kita ambil ya. An'ama. Sudah, kadang jadi af'ala. Af'ala, ya. Af'ala. Rubai mazid. Af'ala, ya. Af'alta. Dia jadi tidak, kalau fi'il tidak ada keterangan mudzakkar, ma'rifat dan juga jamaknya. Ta. Ta sendiri an'am ta. Ismud dhamir, betul. Karena dia ta itu Mudzakkar. Kalau ti untuk muannas. Oke, iya. Nah, setiap isim adalah ma'rifat. Adalah untuk jamak mufrad. Adalah mufrad. Ta, karena kamu laki-laki satu. Itu an'amta itu tanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala alaihim itu dua kata. Ala dengan him. Bahuma Huruf jar. Dia harful jar. Udah, kalau udah harful jar sudah, kita nggak ada keterangan mudzakkar, ma'rifat, kemudian mufradnya nggak ada. Him ini Ism dhamir. Ma'rifat jamak. Mudzakkar. Jadi dia kata Jamak dari mudzakkar. hum. Ya, kata humnya ini him. Karena kalau hum ditambah didahului dengan ala, bacanya bukan alaihum tapi alaihim. Tetapi nanti kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, dalam qiraah sab'ah Al-Qur'an nanti alaihumu, ada bacaannya seperti itu. Ini alaihim. Dia muzakkar. Ma'rifat nakirah kalau isim dhamir? Ma'rifat jamak. Mufrad jamak. Tanya Pak Ustadz. Boleh Pak Kui? Maaf ini. Silakan Pak Kui. Kenapa alaihim itu huruf jar? Yang mana? Alaihim. Ala saja Pak Kui. Ala yang Atas kan ala itu atas. Him, alai. Atas kamu, atas mereka. Kenapa ala menjadi huruf jar? Ya, karena memang ala itu, huruf jar itu ada kurang lebih ada 9. Ada 9. Ada min ila, ada an, kemudian ala, fi, ada fi, li. Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Min. Iya, terima kasih. Ala di atas. Kemudian Jadi Ustadz, jadi dari alaihi ada ya sukunnya itu karena tadi hum itu ya, jadi hum. Kata gini, ala. Kita alif bengkong ini ternyata itu adalah ya, tapi tidak ditampilkan. Kalau kita mau melihat huruf bengkong terakhir, huruf terakhir ini aslinya ini alif, bisa berupa alif, bisa berupa waw, bisa berupa ya. Nah, tapi aslinya apa sih sebenarnya huruf itu? Kasih kata setelahnya yang bergandeng, nanti dia akan muncul. Dia akan muncul. Kalau tabahim di alaihim. Berarti ini ala yang hurufnya adalah yang belakang itu alif bengkong, itu ternyata ada huruf ya. Buktinya kalau ditambah dengan hum menjadi alaihim. Ditambah dengan anta menjadi alaika. Menjadi kita ditambah dengan hum menjadi alaihi.
huruf ya-nya ini kemudian keluar dia. Oh, kamu ini aslinya huruf ya, iya gitu. Dia akan terus terang. Kalau ala sini kan nggak muncul, nggak kelihatan tuh, ala. Tapi kalau digandeng dengan kata setelahnya, oh alaihim gitu. Misalkan dalam kata ini, nanti saya hapus di sini. Apa ya, kata yang Roma di sini. Kalau kita misalkan lihat Roma, bukan kota Roma, Romawi bukan. Kata Roma ini huruf yang belakang apa sih sebenarnya? Ini alif atau wawu atau ya? Itu memungkinkan, Bapak Ibu. Huruf belakang ini bisa memungkinkan alif, bisa berupa alif. Pada contoh kata yang lainnya ya. Bisa mungkin berupa wawu, bisa ya juga bisa. Tapi kalau misalkan untuk mengetahui kita ini ya atau apa ya, tambah huruf ta misalkan, anta. Roma kalau ditambah dengan anta menjadi romaita. Oh, berarti dia huruf ya. Maka Roma ini aslinya adalah Romaya. Romaya. Roma. Bukan Roma Irama, bukan ya. Bukan. Nah, inilah dalam mengetahui asli huruf dalam bahasa Arab itu bisa menambah dengan kata setelahnya, insya Allah. Kemudian ghairi. Ustaz nanya dulu. Boleh Bu. Tadi yang him itu, saya mungkin agak jadi kecampur dengan him bahasa Inggris ya. Artinya apa ya Ustaz? Hum, dari kata wahuma, hum, mereka laki-laki banyak. Oh, makanya saya bingung karena jamaknya itu kenapa jadi jamak him gitu kan. Oh, jadi laki banyak. Ya, makasih. Mix up ya Bu ya. Kecampur. Makasih Pak. Perubahan ketika dia bergandeng dengan yang lainnya. Alhamdulillah. Kita jadi wahuma hum itu. Ala tambah hum menjadi alaihim. Kalau ala ditambah dengan anta menjadi apa ya? Alaika. Akhirnya bukan menghafal, belum mempelajari terkait dengan perubahan dari huwa menjadi hu. Huma menjadi huma. Hum tetap hum. Hiya menjadi ha. Huma hum. Ha huma hunna anta ka kum ki kuma kunna. Gitu. Kalau ana apa Pak? I. Jadi ya disukun. Ya disukun gitu. Kalau nahnu menjadi na. Nah, ala ditambah dengan nahnu menjadi alaina. Gitu. Jadi alaina. Nah, insyaallah bertahap. Insyaallah nanti kita ketemu lagi di ayat berikutnya insyaallah. Kemudian nomor 31 ghairi. Ghairi adalah Ibu. Dia adalah isim. Oh, isim. Dia adalah isim. Kalau dibilang muzakkar muannas, nah ini kemudian sama cari ghairi ini memang isim. Artinya kalau dia muzakkar muannasnya apa gitu ya? Muannasnya apa? Kemudian dan dia tidak ada bentuk jamaknya. Sementara adalah isim karena dia memiliki spesifik sendiri. Isimnya menjadi isim spesifik sendiri ya. Maka saya tidak mengisikan terkait dengan muzakkar muannas. Apa tuh? Ada wat istiqna ya Ustaz. Artinya apa Mucat ini? Menjadi dia kayak illah ya. Jadi kita kategorikan kita tulis isimnya dulu, isimnya dulu. Yang lain tidak kita isi. Untuk ghairi, asas untuk ghairi. Ghairi artinya apa ghairi? Ghairi itu lain, bukan orang yang menghubi. Ghairil muhibbi, orang yang dimurkai. Bukan, berarti bukan. Artinya adalah bukan. Artinya adalah bukan. Jadi. Bukan itu isim. Dia adalah isim. Maka di sini saya tulis sebagai isim. Tidak menutup kemungkinan ada yang berpendapat ghairi adalah huruf. Ghairi adalah harfun. Dalam pendapat ulama nahwu. Ghairi adalah huruf. Di sini kalau saya cek dia adalah ismun. Lebih kuat ke ismunnya. Ya. Kemudian 32 Bapak Ibu, 32. Al-maghdubi. Ism. Ya. Mudzakkar ma'rifat mufrad. Bapak Ibu masih ingat maghdubi ini isim wazannya apa ya? Maf'ulun.
Maf'ulun. Masih maf'ulun. Jadi isim maf'ul dia termasuk isim maf'ul. Jadi kita wajahnya maf'ulun. Maf'ulun. Ma'rifat nakirah? Ma'rifat. Kemudian mufrad musanna jamak? Mufrad. Dia adalah mufrad. Kalau dijamakkan maghdubu. Atau kalau ada ghairi jadi maghdubi. Bisa nantinya ya, bertahap. Kemudian 33 ala. Ini juga sama. Ala Fuljar Muzakkar No gender. tidak ada karena dia adalah huruf, maka tidak ada muzakkar, ma'rifat, mufradnya juga ada. Him Ism domir. Ismud dhamir akrab dengan isim dhamir ini Ibu. Muzakkar muannas Muzakkar. Untuk muzakkar Ma'rifah jamak. adalah ma'rifah dan untuk jamak. Kalau wa Huruf ataf. huruf tapi dia adalah ataf. Jadi di sini tidak ada. Dia tidak ada. Kemudian la. Nah, juga seperti Huruf jar. Huruf apa ini? seperti ghairah tadi itu. Nafi. La is no kan? No. Waladhdallina. Kan ya Ustaznya? Ism. Dia huruf nafi. Huruf La- nafi. Bukan. Jadi artinya adalah bukan. Sama seperti dolin ya. Mohon maaf. Ghairi. Artinya adalah bukan. Di huruf nafi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallina. Ad-dallina. Ism. Musannas. Muzakkar muannas. Muannas. Muzakkar ya. Nakira ma'rifah. Jamak. Dia adalah jamak. Jamak. Kalau mufradnya Dolin. dolun. Adol. Dol. Uniben tadi tanya apa Uniben? Apa arti nafi, Ustaz? Nah, arti apa Uniben? Nafi, huruf nafi. Nafi itu apa artinya? Nun fa. Menafikan itu berarti peniadaan. Negatif. Asal katanya nafa begitu. Nafa yanfi. Menafikan nafa. Bukan ya. Ana la arif, saya tidak tahu. Ada huruf nahi, ada nahi. Kalau nahi itu larangan. Jangan. La tahzan, jangan bersedih. Artinya jangan. Kul, jangan makan. La tashrab, jangan minum. Artinya adalah jangan. Kalau nafi adalah bukan atau tidak. Peniadaannya di situ. Nah ini, Bapak Ibu saya mau menyampaikan terkait dengan kolom berikutnya dari atas ini, karena kita sudah akrab dengan fi'il huruf, kemudian mudzakkar muannas, nakirah ma'rifat, kemudian mufrad. Mari kita lihat pada i'rabul kalimah ini bisa diisi kalau dia adalah kategorinya adalah isim. Misalnya di sini adalah kita pakai ini ya, bukan i'rabul kalimat. Saya ganti dengan alamatul i'rab saja. Alamatul i'rab. Kita ganti dengan alamatul i'rab saja di sini. Ini pembelajarannya kita bertahap, tidak kita ajarkan semuanya, tapi bertahap sehingga nanti kita bisa memahami dengan baik. Alamatul i'rab ini yang saya tulis ada dhamma, ada fathah, ada kasrah atau alif, waw dan ya. Nanti kita lihat.
Kalau dia di kasroh kita bilang nanti kasroh. Misalkan seperti nomor 2 yang ismun, kita ngambil yang ismun. Tanda i'rabnya atau tanda isimnya pada belakangnya dia diharakati dengan kasroh. Ya. Dia kasroh. Allahi ini juga Alif lam itu 2 Ustaz tandanya. Alif lam dan kasroh. Kita lihat ke harokat yang paling belakang. Ya. Ar-Rahmani tandanya adalah kasrah. I'rabnya adalah kasrah. Ar-Rahimi juga kasrah. Alhamdu ini adalah Dhammah. Marfu. Li apa tandanya? Dia Mabni. Kita pelajari dulu. Kita mengambil yang isim. Kemudian kasroh. Itu kasrah. Robi karena isim dia tandanya adalah kasrah. Kasrah. Alamina ini. Alia. Fathah. Ya. Alia. Iya. Ya dengan non. Ya. Dia. Pelahan kita sampaikan. Dia ya kenapa? Karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Kalau kata itu adalah isim dan mufrad itu biasanya tandanya nanti harokat. Kalau isim mufrad kayak gini, mufrad ini harokat, tandanya harokat. Ismi nomor 2 misalkan, ismi itu isim mufrad tandanya kasrah. Allahi isim mufrad tandanya kasrah. Ar-Rahmani isim mufrad tandanya kasrah. Mufrad kasrah ar-Rahim. Alhamdu mufrad tandanya dhamma. Tapi kalau jamak mudzakkar salim tandanya adalah ya nun. Ya nun. Dan berikutnya adalah, lah kenapa kok ya nun bukan waun nun? Itu insyaallah nanti bertahap. Kita bertahap ya. Nah, kemudian isim mufrad misalkan Ar-Rahmani nomor 11, kata nomor 11. Kasrah. Ar-Rahimi kasrah. Maliki isim mufrad tandanya Kasrah. Yaumi isim mufrad tandanya Kasrah. Kalau isim mufrad harokat tandanya adalah harokat. Ad-dini isim mufrad tandanya Ya nun. Ya nun. Kasroh. di sini Pak. Ya, di kasroh. Pak karena dia adalah Mufrad. dengan ad-dini nomor 5 kata dengan kata nomor 10 al-alamina bedanya adalah kalau ad-dini ya nun ini yang kita lihat ini adalah kata asli. Dia adalah huruf asli dari dalam kata itu. Bukan imbuhan. Kalau al-alamina pada nomor yang ke-10 ya nunnya adalah jamak. Nah, dia imbuhan. Dia adalah jamak. Tahunya bahwa itu asli atau imbuhan bagaimana, Ustaz? Itu nanti kalau sudah disampaikan materinya. Harus dihafal dong. Jangan. Kan. Nanti kan sudah diajarkan belum ya? Kalau di kelas 3 sudah diajarkan belum Bapak Ibu ya? Tentang mufrad, musanna, jamak? Belum. Kayaknya belum. Udah kayaknya Ustaz. Sudah. Ya. Sekilas tapi nggak detail. Berarti kemungkinan belum karena setelah pembahasan kita bahas apa ya kemarin? Mudzakkar muannas, kemudian habis itu mempelajari ma'rifat nakirah yang kelas bahasa Arab 3, baru nanti mempelajari terkait dengan isim mufrad, isim musanna, isim jamak. Di sini ini nanti dipelajarinya di sini. Okay. Kalau ini yang di grup 2 juga belum diajarkan yang asli atau bukan ya? Ya, sudah. Ya, sudah ya? Kalau yang 2 udah duluan ya. Mungkin saya bolos ya. Ada sama yang kelas 1. Kelas 1 di sini ada pakarnya, sudah pada hadir juga kelas 1. Bang Irfan sudah ada, Pak Arif, kemudian mana ya kelas 1? Oh iya, Bang Irfan sama Pak Arif. Siap-siap nanti kalau ditanya dengan oleh bahasa Arab 2 dan 3 ya. Tanya pada senior. Kelas 1. Di sini belum hadir sepertinya. Kemudian nomor 16, iyaka. Nah, iyaka kan isim domir itu bentuknya adalah kalau tanda i'rabnya ya dia kan mabni. Jadi kita tidak membahasnya di sini. Ustadz mau nanya. Boleh. Itu kalau iya kak itu bukan 2 kata ya Ustadz, iya dan kak? Tidak, dia menjadi satu kata.
Oke. Ini bisa kalau ditambah dengan iya. Iya sendiri itu tidak memiliki makna. Iya. Jadi kalau domir dia berdiri sendiri sebagai domir munfasil dan dia sebagai nasab dalam bentuk nasab seperti maf'ul bihi, maka bunyinya adalah iya, iyahu, iyahuma, iyahum, iyahu gitu. Iya, ada kata iya. Itu sama jadi satu paket. Jadi satu paket. Tapi kalau misalkan kata ka ini kalau dia menjadi maf'ul bihi nempel pada kata kerja, misalkan nasortuka, tidak usah pakai iya. Langsung cukup nasortuka, saya telah menolongmu. Nasortuka, itu saya telah menolongmu. Gitu, Ji. Ini dari dalam pembahasan isim domir atau kata ganti, insya Allah. Ji. Ya, tadi saya juga mau bertanya, karena kalau dalam arti dalam bahasa Indonesia kan iyaka kepadamu. Dua kata kan itu. Ternyata ini satu kata. Satu kata aja, seperti tadi Bu Isna, alaihim gitu, him. Oh, him itu, yang asli itu him dari bahasa Arab ke bahasa Inggris atau dari bahasa Inggris ke bahasa Arab? Sama-sama him ya. Kemudian nomor 17, na'budu fi'il kita tidak bahas. Kemudian iyaka juga sama. Kemudian kita as-sirata. Ini ada sirata di sini. Sirata ini tanda i'rabnya, harokatnya apa? Kalau isim mufrad tandanya adalah al-fathah. Ini pada sirah po dia fathah. Dia fathah. Dia fathah. Kemudian al-mustaqimah tandanya juga adalah fathah. Dia sebagai fathah, tandanya fathah. Siratal ladzina, sirata dia adalah fathah juga. Dia sebagai fathah. Alladzina ini adalah isim mausul, dia itu mabni. Mabni ada mu'rab Bapak Ibu. Kita belum belajar, jadi saya sampaikan sekilas. Mabni itu kalau isim harokatnya tidak bisa dirubah-rubah. Asli dari sononya. Wah, kaku ya? Ya bukan kaku. Memang seperti itu, kaku. Tidak bisa dirubah-rubah. Itu mabni. Harokat huruf terakhirnya itu nggak bisa dirubah-rubah. Alladzina nggak bisa, alladzinu gitu. Wah, ini saya mau agar enak saya kasrah alladzini. Nggak bisa juga, tetap alladzina. Mau di depan kata ini, di depan kalimat atau di tengah kalimat tetap alladzina. Tetap alladzina. Kan tetap seperti itu. Maka nanti yang termasuk mabni ya akan kita pelajari juga insya Allah mudah-mudahan. Kayak isim domir semuanya adalah mabni. Huruf semuanya adalah mabni. Dia adalah mabni. Kalau misalkan kita bilang, oh fathah, ini adalah mu'rab. Di mana harokat huruf terakhir itu bisa berubah-ubah. Di sini sirata. Nanti kalau dalam kalimat yang lain, ini bisa dibuat dhammah, siratu, bisa. Atau dibuat kasrah, ala sirati, gitu, ala sirati. Itu bisa, karena dia berubah-ubah. Nah, kalau dalam pertemanan kan kadang kita perlu status mu'rab untuk menyesuaikan diri beradaptasi dengan yang lain. Tidak kaku banget ya. Ini kok teman ini kok kayak mabni, nggak bisa move on, kaku banget. Nah, gitu ya. Nah, alladzina ini mulai kita tulis dengan mabni. Mabni. Seperti ini. Tulisannya mabni adalah gini ya. Mabni. Bacanya adalah al-mabni. Mabni. Jadi artinya mabni itu asli gitu. Mabni adalah tidak berubah-ubah Pak Kui. Ya asli, tidak berubah-ubah. Berubah. Kalau dia asli kurang tepat. Tadi dia tidak berubah. Harokat tidak berubah-ubah. Tidak terpengaruh apapun. Fix ya. Tetap. Dia. Itu. Kemudian an'amta, ini ada fi'lun, kita tidak membahas ta. Nah, tadi yang kita sebutkan yang mabni, isim ya, semuanya adalah isim mabni. Seperti isim mausul ini adalah mabni, kemudian isim domir semuanya adalah mabni. Jadi kita kenalkan pada nomor sekarang ini dengan mabni. Ala huruf dia adalah mabni. Huruf itu mabni, tanda i'rabnya adalah mabni. Ya ala terus. Him isim domir mabni atau mu'rab Bapak Ibu? Mabni. Mabni him. Alaihim pasti memnya disukun gitu. Kalau misalkan ada memnya di doma, itu untuk qiraat
laja qiraat atau untuk melanjutkan bacaan pada kata setelahnya. Alaihim, gitu. Aslinya adalah disukun. Ghairil maghdubi alaihim, ghairi, dia adalah kasrah, ghairi. Itu dia adalah kasrah. Maghdubi jelas dia bukan mabni tapi mu'rab, tandanya adalah kasrah. Kemudian kata tiga ala, kata huruf jar dia adalah mabni. Kita boleh tulis mabni, al-mabni juga boleh, mabni juga boleh. Him, dia juga mabni. Domir, wa mabni mu'rab. Mabni. Dia adalah mabni karena dia adalah huruf. La mabni mu'rab. Mabni. Dia adalah mabni karena dia ada huruf. Ad-dallina. Iya. Iya. Ya kan, ya nun. Maka dia karena dia kan jamak, isim jamak, tandanya berarti bukan harokat Bapak Ibu. Tandanya adalah hurufnya apa? Ya nun. Ya-nya disukun. Nunnya. Ad-dallina. Inilah Ibu Bapak sama rahimakumullah. Dari sini pun Mau tanya boleh? Boleh Bu, silakan. Tadi yang ghairi itu kapan bisa dipakai untuk ism, kapan bisa dipakai untuk tadi apa? Harf ya? Itu dalam satu pendapat. Kita mengambil pendapat bahwa ghairi 31 ini adalah ismun, Bu. Dia adalah Itu isim. mu'rab ya, Ustaz? Dia mu'rab karena bisa ghairu. Bisa ghairu. Bisa isim berarti. Tidak ada isim yang mu'rab. Bisa ghairuka, bisa ghairika, tergantung posisi kata dalam kalimat. Dia tidak selalu bisa disambung dengan domir juga, Ustaz ya? Bisa Bu. Ghairika atau selain kamu, gitu. Ghairi selain aku. Ustaz tanya Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Oh iya. Ustaz bisa tanya? Boleh Pak Agus? Ya, saya mau nanya yang masalah domir itu katanya kan mabni. Tapi Oke. kalau yang hu sama hi itu yang dia sama mereka itu kok bisa hum, bisa him, bisa hu, bisa hi itu apa kekhususan itu? Kekhususannya adalah karena menunjukkan jumlah Pak Agus. Jadi kalau hu berarti jumlahnya adalah 1. Huma jumlahnya ada 2. Kadang-kadang hu itu bisa hi kan? Wallahu, wallahi, alaihi. Ya. Kata sebelumnya itu Pak Agus. Kalau dia misalkan diawali dengan huruf min, min atau minha. Kalau huwa. Minhu, minhi, enggak bisa min. Tapi kurang nggak pede. Minhu. Min ditambah huwa, bacanya apa Pak Agus? Min tambah huwa. Min bacanya minha atau minhi? Minhu, betul. Kenapa minhu Pak Agus? Tadi mabni, tapi ya. Ya jadi minhu. Al-Quran seperti itu. Tambah minhu. Tapi kalau ala ditambah ala bagaimana Pak Agus? Alaihi, iya. Bukan alaihu kan? Itulah karena ini bahasa Arab sudah ada di dalam Al-Quran. Itu ambilnya dari Al-Quran. Maka menyesuaikan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran Karim. Ya, jadi nggak mabni benar dia itu yang hu sama hum. Pak Agus disebut dengan mabni juga. Disebut mabni. Oke. Dia tidak, kalau Pak Agus bilang nggak mabni benar juga. Iya nggak mabni benar. Tergantung siapa yang mendengnya. Cuma nanti mabninya menjadi mabni harokat dia itu apa. Kalau minhu berarti mabni ala dhammati. Jadi di dhamma. Kalau ihi berarti dia mabni al kasrah. Oke. Tapi kalau minha nggak bisa. Buat dibaca ha nggak bisa. Hanya hu jam. Iya, untuk perempuan emang nggak berubah kan. Kalau yang huwa tadi, yang huwa itu bisa dibaca minhu berarti di dhamma, atau alaihi berarti huwanya di kasrah menjadi hi. Tapi kalau dibaca ha kan nggak bisa huwa. Ada nggak dalam kalimat ada? Tahu saya nggak ada. Kecuali yang untuk muannas. Muannas ya, tetap mabni minha alaiha. Okay. Alaiha, minha, alaiha, fiha.
Perempuan malah lebih konsisten, Pak Agus. Iya benar. Dalam hal gitu. Jazakallah khair. Iya. Ustadz mau nanya. Boleh, Bu. Tadi kalau ghairi bisa ghairu. Kalau ghairo bisa nggak? Bisa. Bisa, benar bisa juga. Bisa juga ya. Bisa juga. Maka dia masuk kategori isim yang mu'rab. Dia berubah, harakatnya bisa berubah. Tergantung kalau status kata dalam kalimat, apakah dia sebagai subjek, predikat atau objek atau perlu dengan preposisi. Gitu Tanya Bapak. Ustaz, boleh Silakan, bertanya? Ya. Iya. Penulisan Bismillah itu yang benar itu pakai alif atau tidak? Kalau Pak Har itu udah pernah menyanyikannya. Iya, tapi saya belum paham betul itu. Bismillah ini ada keterangan dia menggunakan alif. Pak, salah satu keterangannya adalah karena sering digunakan kata Bismillah, 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 maka penulisannya tidak menggunakan alif. Tidak ada alifnya di sini. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah satu pendapatnya. Kemudian pendapat yang lain apa ya? Yang dulu pernah saya sampaikan, Pak Har tanya, pertemuan berikutnya saya sampaikan, cuman Pak Har telat masuk kayaknya, kalau masuk kelas kayaknya. Nah itu Pak Har, dia tidak menggunakan alif di sini. Berbeda nanti dalam surah Al-Alaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau bismi rabbikal ladzi khalaq, ada alifnya enggak Pak? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu sepertinya ada alifnya. Beda dengan yang ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal. Bismi rabbikal ladzi khalaq itu ada alifnya. Tapi dalam Bismillahirrahmanirrahim tidak ada alifnya. Nah, maka tadi salah satu pendapat yang saya kutip adalah karena lafal bismillah lebih sering digunakan dan lebih sering ditulis. Maka kalau kita setiap mulai aktivitas, itu kan menulis di atasnya dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa harus demikian? Coba kita lihat catatan di bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada keterangan. Kata Bismillahirrahmanirrahim, mabni alal kasri, jar wa majrur, kata Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dimulai dengan bismi awal kalimat? Itu ternyata ada kata yang dibuang. Kalau dimunculkan berbunyi abtadi'u, saya memulai Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu yang pertama. Berarti sebelum kata bismi ini ada kata yang dibuang. Kedua adalah bisa berbunyi ibtidai, permulaanku Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini kalau kita lihat dalam i'rabnya. Nah, inilah Ibu Bapak jamaah rahimakumullah. Itu tadi Pak Har, kenapa bismillah tidak menggunakan alif lam? Dikarenakan sering digunakan dan sering dipakai dalam penulisannya. Gitu. Kemudian Ustadz, bismillahi, lam itu, lam tasdid itu kan pakai damah lahi, terus ada nggak pakai damah, bagaimana itu? Lafal Allah ini, Uniben. Ya, kan biasanya bismillah damah. Mad, maksudnya mad. Alif, harokat alif berdiri. Ya, bismillah, mad itu. Di sini kan nggak mad, bagaimana tulisannya? Harokatnya ini, Uniben. Harokat berdiri itu terkait dengan kita cari mana ya harokat. Itu sistem penulisan di komputer. Saya tidak tahu harokat berdiri dengan apa yang diketik ya. Ini maksudnya enggak Ustadz, maaf saya. Lah bismillah itu kan agak panjang tuh. Ada matnya, bukan bismillahi tapi bismillahi. Kenapa fathahnya itu biasa enggak yang enggak berdiri, yang menunjukkan Ustadz belum ketemu cara ngetiknya saja di situ. Kalau sudah ketemu ya kan ya. Karena di Quran juga begitu sih, ada beberapa mushaf fathahnya itu biasa gitu, tapi kita tahu cara bacanya itu panjang gitu. Ini saya ambil dari Quran Kemenag, Kementerian Agama RI di aplikasinya.
Lalu itu Ustadz, beda kita Muslim dengan non-Muslim itu, ada teman kita orang Indonesia juga, tapi dia mu'alaf gitu ya. Mereka kan biasa nyebut Allah gitu. Jadi kalau membaca Al-Quran itu dia tidak baca Bismillahi. Jadi nggak pakai mad dia baca. Amat, ya. Bismillahi. Itu pun kalau misalkan di luar Al-Quran, kalau dia menyebut nama Allah, kita menyebut nama Allah juga tidak pakai mat ya. Allah gitu aja. Kan tidak pakai mat juga. Allahu Akbar. Ya. Ya itu kalau azan. Kalau kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kan nggak pakai mat. Kalau dalam di luar Al-Quran ya, kalau kita menggunakan lafal Allah atau lafal lafzul jalalah di luar Al-Quran, kita tidak menggunakan mat tabi'i dan bacaan yang lainnya. Tidak menggunakan tajwid dalam pembahasan kita, gitu ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada tambahan. Tadi ada pertanyaan dari Keke juga, terus ada note dari Mas Agus. Oh, TKK ada di grup ini. Kalau kita lihat, tadi nggak ketemu ya TKK? Tadi ada ini dan ada note. Oh, ada. Ngumpet dulu Ustadz, lagi ini my body is not delicious. Iya. Semoga cepat-cepat ini delicious ya. The heart is not public. Panasnya rak karuan. Nggak umum panasnya. Ini itu mu'rab itu dinamis gitu ya. Iya TKK di kolom chat. Kemudian dari bulian, ya mabni harokatnya tidak berubah-ubah, sedangkan mu'rab harokatnya berubah-ubah. Iya betul. Dari Pak Agus sama dengan tanpa mat, tanpa alif dia tetap dibaca panjang. Iya. Hadza itu hadza, hadhihi itu juga harokatnya juga harokat berdiri. Karena menjadi tidak berdiri lagi, ditidurkan harokatnya. Kalau kita kembali ke penulisan mushaf, termasuk dalam penulisan alif hamzatul wasli dan hamzatul qat'i. Kalau hamzatul qat'i adalah alif yang ada kepala hamzahnya. Kemudian kalau hamzatul wasli cuma alif saja. Dalam beberapa kata bentuk misalkan jamak taksir ambiya'u, al-ambiya, jamak dari nabiyun, al-ambiya itu kan juga al-an, annya, al-ambiya, al-an itu dirus dengan hamzah wasal, bukan hamzah qat'i. Kalau dulu memang kan dalam pembelajaran bahasa Arab kita mengajarkan dengan menulis dengan hamzah qat'i. Qat'i adalah ada di kepala hamzahnya. Baik. Bapak Ibu, kita sedikit ya untuk melanjutkan. Tidak memaksakan. Untuk yang kolom ketujuh ini sebenarnya mau kita kasih statusnya. Status kata dalam kalimat. Bisa menjadi misalkan seperti fi'il, fa'il, maf'ul gitu, atau mubtada atau khobar. Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Ini kolom 7 insya Allah akan kita pertahankan 7 kolom, tapi tidak kita paksakan. Karena ini adalah aplikasi dari pembelajaran teori bahasa Arab di kelas, sehingga yang sudah mendapatkan materinya, alhamdulillah bisa mengikuti. Yang belum, tetap bersabar dan tetap mengikuti. Insya Allah akan mendapatkan materinya. Dan kemarin tanggal 18 itu adalah Hari Bahasa Arab Internasional. Jadi ramai di berbagai negara mengadakan seminar, webinar terkait dengan bahasa Arab. Termasuk malam ini kita juga mengkaji bahasa Arab. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita praktek? Prakteknya adalah masing-masing ya, nanti kita minta satu orang membaca satu ayat, kemudian menjelaskan dari sisi nau'nya apakah dia itu huruf, isim atau fi'il. Kalau pas menemu kata ismun, maka nanti disebutkan muzakkar, apakah dia ma'rifat nakirah, mufrad musanna jamak, kemudian apa tanda i'rabnya. Mu'rab atau mabni. Kalau mu'rab berarti harokatnya kan berubah-ubah. Harokatnya apa? Ya, kalau dia isim mufrad sih biasanya tanda i'rabnya adalah harokat, tapi kalau berupa jamak itu nanti adalah huruf. Seperti di sini ada huruf ya nun, jamak mudzakkar salim pada al-alamina. Kemudian wal-dhalina ini juga ada ya nunnya. Oke, sudah siap ya Bapak Ibu? Kita tampilkan 10, bukan 10, mohon maaf. Kita tampilkan 7 ayat dan saya akan buka list pesertanya.
Kita melanjutkan tadi yang belum baca. Bang Ridho, Assalamualaikum. Sudah subuh, Bang Ridho, di tempat Bang Ridho. Salam Ustaz. Saya pikir Ustaz nggak ngelihat saya. Pengen ngumpet nggak bisa. Pak Ridho kelihatan. Nggak boleh ngumpet Mas Ridho. Aku lihat paling belakang Pak Ridho. Untuk membahas itu saya ingat Bang Ridho, karena ada yang dulu saya mintakan bantuan kepada Bang Ridho, belum saya tulis. Jadi kayak gini nantinya. Dan beda dengan di korpus Quran juga beda. Jadi itu masih ingat. Mudah-mudahan. Silakan Bang Ridho bersedia untuk membaca ayat yang pertama dan kemudian ya i'rab sederhana seperti yang kita bahas tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Harfu jar. Terus apa lagi Ustaz? Mabni ya. Kalau huruf jar sudah mabni ya, betul. Mabni al kasrah. Mabni kasrah gitu. Mabni kasrah. Ismi isim Ustaz. Isim mudzakkar. Jinsinya mudzakkar. Terus apa itu Ustaz? Itu nukroh. Nakirah. Nakirah bukan ma'rifah, nakirah karena itu nggak ada alif lam saja. Terus itunya mufrad. Nah, satu. Itu apa Ustaz? Alamatuhu. Ada doma, fathah, kasrah. Oh, kasrah. Jadi nanti Bang Dito bisa mengulangi misalkan bi harfu jar mabni kasrah. Ismun mudzakkar nakirah mufrad kasrah, tandanya kasrah. Jadi langsung nabung boleh. Oke, bi isim mabni kasrah. Ismi Ridho fokus bi ya, bi bukan isim. Oh, bi harfu jar kok jadi isim. Harfu jar mabni kasrah. Ismi isim mudzakkar nakirah mufrad kasrah. Terus Allah isim mudzakkar ma'rifah mufrad tandanya kasrah. Ar-Rahman isim mudzakkar ma'rifah mufrad kasrah. Ar-Rahim sama Ustaz. Isim mudzakkar ma'rifah mufrad kasrah. Terima kasih. Ayat yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Bang Irfan, boleh? Bang Irfan Rasidi. Mungkin masih perjalanan dari masjid ke rumah deh. Oke, Teh Keke. Ayat yang kedua Teh Keke. Oh, tadi Nadilisius ya. Kemudian Ustadz absen dulu sebentar, ini lagi komunikasi dulu sama keluarga. Bu Wahyu, boleh? Ayat yang kedua Bu Wahyu. Ya Ustadz. Alhamdulillah berarti isim muzakkar, kemudian ma'rifah, kemudian mufrad, kemudian domah. Kemudian lam atau li itu huruf mabni. Huruf jar mabni kasrah. Mabni kasrah, oke. Kemudian karena udah itu jadi Allahi, tetap Allahi jadi isim gitu ya Ustaz ya.
Allahi isim muzakkar, ma'rifah, dan kemudian kasroh. Mufrad. Oh sorry, mufrad, kasroh. Maaf. Kemudian Robbi itu isim muzakkar, ma'rifah, mufrad, dan kasroh. Terakhir alamina itu isim, kemudian muzakkar itu ma'rifah, kemudian ini jamak ya? Jamak. Tandanya apa jamak? Tanda Jamak tandanya ya nun. Betul. Terima kasih Bu Wahyu. Ayat ketiga Bu Isna, boleh? Oh iya, makasih. Tapi nanya dulu Ustadz, yang tadi Robi itu bukannya nakiroh ya? Nakirah. Oh, Tidak nakirah. tadi saya dengarnya ma'rifah. Apa saya salah dengar? Ya Robbi nakiroh ya? Nakirah. Maaf salah tadi. Ya, makasih. Terus ini ayat ketiga, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ar-Rahman, Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman itu isim. Bentar, urutannya apa tadi? Di bagian bawah Bu Isna. Ma'rifah. Isim, muzakkar, muannas. Oh ya, muzakkar, terus muzakkar, ma'rifah. Subhanallah. Atau jamak. Mufrad. Tandanya. Terus kasroh. Oke. Ar-Rahimi. Ar-Rahimi itu isim. Terus ma'rifah. Muzakkar, ma'rifah. Terus mufrad dan kasroh. Oke, terima kasih. Ya gitu. Udah mulai lancar ya. Bu Feni, ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Boleh Bu. Oke, Bu Feni. Maliki ismun, kemudian Maliki muzakkar, Maliki mufrad. Nakirah ma'rifat. Ma'rifat. Maliki nakirah. Maliki nakirah. Maliki nakirah. Kemudian apa tuh yang terakhir? Maliki kasroh. Oh, satu lagi. Apa nih? Mufrad. Mufrad. Kemudian kasroh. Kasrah, betul. Yaumi. Yaumi sama ismun. Kemudian ismun. Kemudian maliki yaumi muzakkar. Kemudian yaumi nakiroh ya. Yaumi nakiroh. Pak yaumi yang nakiroh. Kemudian yaumi kemudian ini mufrad. Tandanya. Kemudian tandanya kasroh. Betul. Ad-dini. Adin ismun. Kemudian ismun. Kemudian adin muzakkar. Adin agama ma'rifat. Kemudian mufrad. Tandanya. Dan kasroh. Oke, terima kasih Bu Lani. Nah, ayat kelima Bu Ariza, boleh? Ya, baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya isim mufrad. Isim muzakkar, ma'rifah, mufrad, kasroh.
na'budu fi'lun wa harfun mabniun kasrah. fathah. Oh, fathah ji. Mabni fathah. Oke, na'budu. Wa ya fathah. Na'budu fi'lun. Fi'lun aja Pak Ustadz. Ya. Boleh. Fi'lun boleh. Ya, wa-nya tadi sudah ya. Terus iya wa harfun mabniun fathah. Iyaka isim muzakkar ma'rifah mufrad fathah. Nasta'in fi'lun. Fi'lun ji. Ya, sudah itu Pak Ustaz. Ya. Yang ke-6 Bu Senarita. Iya Pak Ustaz. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi itu fi'il amar. Gitu aja Pak, kalau fi'il. Oh, boleh. Fi'lul amri, boleh. Na itu domir. Bisa jamak muzakkar, bisa muannas. Terus jamak. Ma'rifah, gitu Pak. Ma'rifat. Oke, terus as-surata itu isim, terus mudzakkar, ma'rifah, mufrad, tanda i'rabnya dengan fathah. Al-mustaqimah itu isim, mudzakkar, ma'rifah, mufrad dengan fathah. Terima kasih Bu Sena. Bang Irfan sudah balik lagi, Bang Irfan Rasidi. Nasta'ina isim. Nasta'inu isim. Fi'il. Bukannya Fi'lun tadi fi'lun. Dia fi'lun Bu Fariha. Oke. Pak Agus boleh membaca dari ayat yang ke-7 sampai siratal ladzina an'amta alaihim, sampai alim sini saja Pak Agus. Boleh? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sirata ismun mudzakkar nakirah mufrad. Alamatuhu ala fathah. Alladzina isim mausul mabni jama' an'am Mudzakkar, isim mausul. Isim mudzakkar ya, jama'. Oke. An'am, this is a fi'al amr. An'am, fi'il madhi. Oh, fi'il madhi. An'amta fi'il madhi. Ala harfun jar mabni alamatuhu ala sukun ya Ustaz. Pak Agus tadi kelewatan yang tanya saja Pak Agus. An'am. Okay. This is a isim domir mudzakkar mufrad ma'rifah. Oke. Ala harful jar mabni ala sukun. Him ismun domir mudzakkar ma'rifah jama'. Terima kasih Pak Agus. Terakhir Pak Iskandar, boleh Pak Iskandar? Ya, boleh. Dari sisanya ini Pak Iskandar, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil ismun kemudian ismun muzakkar. Dia tidak pakai mudzakkar, ismun saja Pak Iskandar. Kemudian tandanya kasrah. Oh, itu aja dua ya? Anzih. Oh, ismun tanda kasrah, oke. Terus
Al-maktub ismun mudzakkar ma'rifat, udah ma'rifat, mufrad, tandanya kasrah. Oke. Alaihim, ala. Ala ismun, no. Ala huruf jar. Udah itu aja ya. Gitu saja nggak apa-apa Pak Is. Mabni. Bukan. Iya betul, mabni sukun. Mabni. Terus apa ini? Him. Him ismun domir. Jama. Ismu muzakkar. Muzakkar jama. Nah, ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat atau nakirah? Oh, ini ma'rifat. Kemudian apa ini? Fathah kasrah. Alaihim sukun Pak Is. Karena memnya disukun. Oh, Alaihim. sukun, iya. Mem yang terakhir ya. Sukun. Ini dia. Kemudian huruf apa tadi itu yang penghubung tuh? Atof. Udah itu aja ya. Kemudian la itu fi'il nahi apa? Fi'il apa ini? Nafi. Nafi ya, fi'il nafi, kemudian huruf nafi Pak Is. Huruf nafi. Oh, saya bilang apa tadi? Fi'il ya. Isim apa fi'il tadi? Oh ya, huruf nafi. Kemudian udah ya. Terus dolin, ismun ini urut-urutannya gimana? Ismun muzakkar, ma'rifat itu ma'rifat, kemudian mufrad, jama, tandanya ya nun. Fathah. Oh ya nun ya. Karena adalah jamak dari tandanya dengan huruf, dengan ya nun. Ya, terima kasih Pak Iskandar dan juga Bapak Ibu. Tentunya masih banyak yang ayat kemudian surat yang akan kita kaji bersama insyaallah pada pertemuan berikutnya nanti, dan terus kita update. Kalau misalkan saya terlalu cepat untuk menerangkan, mohon diingatkan sehingga nanti bisa menyesuaikan sesuai dengan materi yang kita pelajari. Kalau ada materi yang menjadi baru yang belum kita pelajari, mudah-mudahan bisa saya sampaikan. Ini belum kita pelajari karena pada level berikutnya dalam pembelajaran bahasa Arab insyaallah. Ada tambahkan lagi? Silakan Bu Fariha. Kalau amin breakdown-nya gimana? Amin. Amin. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang kita bisa breakdown lagi. Karena masih akan lanjutkan Bu Fariha sebelum masuk nanti di surah Al-Baqarah. Terima kasih Bapak Ibu informasi tadi sudah di-request sama Pak Arif dan juga Ustaz Taufik. Mudah-mudahan nanti kita dapatkan kabar yang terbaik untuk mendampingi kita dalam pembelajaran bahasa Arab dan juga mengaplikasikan dalam berinteraksi dengan teks-teks Arab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan kelas ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sampai ketemu lagi. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Selamat berhari libur. Selamat tidur Ustaz. Sama. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.